Halo, kamu. Iya, kamu, yang lagi pegang kunci mobil. Kamu beneran kenal mobilmu nggak sih? Bukan soal stasiun radio kesukaannya, atau bau aneh yang muncul tiap hari Selasa. Maksudku tuh ukurannya, besarnya, atau kecilnya, kalau mobilmu tipe yang biasa aja. Yang jujur aja agak ngebosenin sih. Tapi mobil ngebosenin pun punya sisi. Sisi yang tajam, mahal kalau sampai nabrak sesuatu. Jadi tahu di mana mobilmu mulai dan, yang lebih penting di mana akhirnya itu penting banget. Ini bedanya antara kelihatan jago nyetir banget sama kelihatan kayak dapet SIM dari bungkus ciki. Percaya deh sama aku. Nah, ada yang mikir ini ribet. Dimensi, katanya. Kedengeran kayak matematika. Dan matematika itu buat orang yang pakai kardigan. Tapi ini bukan matematika. Ini cuma tahu barang sendiri. Tahu bodi mobilmu itu kayak tahu kakimu sendiri. Kamu kan gak sering nabrak tembok kan? Ya, mungkin ada sih beberapa. Tapi intinya sama. Mobilmu itu perpanjangan dirimu, tapi perpanjangan yang jauh lebih lebar, panjang, dan gampang penyok. Paham fakta simple ini adalah langkah pertama biar nggak bikin masalah mahal. Itu kan cita-cita yang bagus dalam hidup, menurutku. Coba pikirin, tiap kali kamu di belakang setir, kamu lagi ngendaliin mesin. Mesin yang kalau nggak hati-hati bisa berinteraksi parah sama mesin lain. Atau tembok, atau tiang-tiang kecil nyebelin yang ada di parkiran. Tahu persis di titik mana cat mobilmu yang bagus, itu bakal ketemu tiang beton. Jujur aja, itu kayak kekuatan super. Itu yang bedain orang yang jago dan orang yang bikin bengkel ketok magic langganannya untung terus. Dan kita semua tahu mau masuk grup yang mana. Petunjuk yang penyoknya dikit dan duitnya banyak. Jadi, kenapa ini penting banget? Soalnya, gampangnya gini, nggak tahu itu nggak enak kalau urusannya parkir. Atau lewat jalan sempit. Atau coba nyelip di antara truk gede yang disetirin mas-mas. Nggak tahu itu mahal, nggak tahu itu memalukan, nggak tahu itu suara gesekan serem yang bikin mules. Tahu ukuran mobilmu berarti kamu bisa hindarin semua itu. Kamu bisa masuk parkiran dengan mulus. Kamu bisa ketawa ngadepin celah sempit. Kamu bisa jadi jenius nyetir. Atau paling nggak jadi ancaman di jalan. Itu udah awal yang bagus. Oke, biar jelas ya. Tahu bodi mobilmu itu mencegah kecelakaan. Kecelakaan kecil sih kebanyakan, yang bikin kamu hela napas, dan ngomel dikit. Sama ngecek saldo bank, bayangin kamu lagi nyetir. Ada celah sempit banget. Kamu mikir masuk nggak ya? Kalau kamu nggak tahu lebar mobilmu, ini untung-untungan. Untung-untungan yang konyol, kayak masang taruhan buat kuda kaki 3. Tapi kalau kamu tahu lebar mobilmu, kamu bisa mutusin. Ya bisa. Atau nggak bisa. Terus spionmu nggak copot deh. Gampang kan? Coba pikirin soal parkir. Parkir. Kelemahan banyak pengemudi. Kamu lihat ada tempat kosong. Kelihatannya agak sempit. Mobilmu kepanjangan gak ya? Atau kependekan? Walaupun kependekan jarang jadi masalah sih. Kalau kamu nggak tahu, kamu mungkin nekat aja. Terus jitter. Kamu nabrak mobil di belakang. Atau tembok di depan. Sekarang kamu harus isi formulir. Dan ngomong sama orang marah-marah. Semua gara-gara kamu nggak tahu panjang mobilmu. Tahu ukuran itu menghilangkan tebak-tebakan. Bikin parkir nggak kayak lotre lagi. Tapi lebih kayak sesuatu yang beneran bisa kamu lakuin. Ini bukan cuma soal tabrakan, ini soal percaya diri. Waktu kamu paham ukuran mobilmu, kamu jadi lebih merasa pegang kendali. Kamu nggak khawatir terus-terusan bakal nyerempet sesuatu. Kamu bisa fokus ke hal-hal penting. Kayak ngejudge pilihan musik pengemudi lain yang aneh. Atau ngerencanain manuver nyalipmu yang brilian berikutnya. Waktu kamu nggak stres mikirin bakal nabrak, nyetir jadi lebih enak. Dan nggak kayak ujian kepekaan ruang tiap 5 detik. Ini soal jadi bos buat mobilmu, bukan jadi penumpang yang agak ketakutan yang kebetulan megang setir. Dan jangan lupa sama benda-benda yang rendah itu. Batas ketinggian parkiran mobil. Dahan rendah di jalan desa, bagian bawah jembatan tua itu. Kalau kamu nggak tahu tinggi mobilmu, apalagi kalau itu SUV atau van, kamu bisa dapat kejutan nggak enak. Kejutan yang berisik banget, mahal banget, dan bikin atap penyok. Tahu tinggi mobilmu ngebuat kamu nggak ngebuka atapnya kayak kaleng sarden. Ini hal dasar banget sebenarnya. Tapi banyak orang salah. Jangan jadi salah satunya. Jadilah pintar, kenali mobilmu, jaga biar tetap kinclong. Nah, gimana cara mulai perjalanan pencerahan soal kendaraan ini? Langkah pertama gampang banget. Saking gampangnya, banyak orang lupa ngelakuinnya. Kamu perlu bener-bener liatin mobilmu. Aku tahu, ini ide baru banget ya. Jangan cuma masuk terus jalan, kelilingin mobilnya, pelan-pelan. Kayak lagi nilai mobil di pameran. Yang sebenarnya iya juga sih.
Kamu lagi nilai kemampuannya buat muat-muat di berbagai tempat. Perhatiin seberapa jauh sudut-sudutnya nongol. Seberapa panjang kap mesinnya kelihatan dari luar. Seberapa lebar sebenarnya pas kamu nggak lagi di dalamnya. Pandangan pertama ini penting banget loh. Coba merendah. Liatin sisi-sisinya. Lihat posisi ban nisbat ke bodi. Apa bannya masuk ke dalam? Atau agak nongol dikit? Ini petunjuk. Petunjuk kemana bagian besinya bakal mengarah. Terus mundur. Liatin dari jauh. Lihat bentuk keseluruhannya. Bandingin sama mobil lain di dekat situ. Lebih lebar, lebih panjang, lebih tinggi. Kamu lagi ngebangun gambaran di otak. Semacam model 3D di kepalamu. Ini bukan soal ngukur presisi pakai meteran. Belum sih. Ini soal ngerasain besarnya. Keberadaannya. Kemampuannya buat bikin kerusakan. Nah, lakuin ini sering-sering. Bukan cuma sekali, sesekali. Sebelum jalan atau setelah parkir. Kenalan lagi sama bentuknya. Mobil bisa kelihatan beda di cahaya yang beda, atau di dekat benda yang beda. Makin sering kamu lihat, makin akrab bentuknya. Kamu bakal mulai sadar hal-hal yang gak kamu lihat sebelumnya. Lengkungan spakbor, titik paling ujung bumper, kedengerannya kayak yoga mobil gitu ya. Tapi nggak pakai celana aneh. Dan ini beneran bantu kamu hindarin suara-suara mahal. Itu lebih berguna daripada melintir badan kayak pretzel. Dan jangan cuma dilihat. Sentuh, usap tanganmu di kap mesin. Rasain di mana sudut depannya. Hubungan fisik ini bisa bantu otakmu paham ujung-ujung mobil. Kayak pas kamu nepuk anjing. Kamu tahu di mana kepalanya, dan di mana ekornya. Semoga sih, mobilmu untungnya nggak goyangin ekor, tapi tahu di mana sudut-sudutnya itu sama pentingnya. Langkah pertama ini intinya soal observasi. Observasi murni, simple. Jadi buka matamu, dan lihat. Bener-bener, nggak susah kan? Oke, langkah kedua. Sekarang kamu udah lihat baik-baik, kita butuh titik acuan. Ini senjata rahasiamu, mobilmu penuh sama titik acuan itu. Kamu cuma perlu tahu di mana nyarinya. Dari kursi pengemudi semuanya kelihatan beda. Kap mesin yang panjang itu hilang, bagasi jadi kenangan jauh. Jadi kamu butuh petunjuk di dalam mobil. Petunjuk yang ngasih tahu di mana bagian luar mobil. Contohnya lihat kap mesinmu. Kelihatannya berhenti di mana dari posisi nyetirmu. Itu panduan kasar buat depan mobilmu. Nggak sempurna, tapi permulaan. Spion sampingmu. Penting banget. Spion nggak cuma nunjukin apa yang di belakang, tapi juga apa yang di samping. Ujung spionmu seringnya sejajar, kira-kira sama sisi mobilmu. Atau agak nongol dikit. Pelajari yang mana buat mobilmu. Waktu kamu parkir di dekat trotoar, atau nyelip di celah sempit, spionmu itu teman terbaikmu. Spion ngasih tahu kalau kamu mau nyerempet pelek cakep itu. Atau nyopotin spion orang lain, yang biasanya nggak disukain, dan bisa bikin diskusi jadi rame. Terus ada pilar A, bagian di sisi kanan kiri kaca depanmu. Itu juga bisa bantu. Kadang bagian bawah pilar A bisa kasih petunjuk di mana ban depanmu. Atau sudut depan mobilmu, duduk di posisi nyetir biasamu. Lihat ke depan. Coba bayangin garis manjang ke depan dari titik-titik ini. Kena jalan di mana? Ini butuh latihan dikit. Tapi, ini soal nyambungin apa yang kamu lihat di dalam sama apa yang beneran terjadi di luar. Kayak belajar bahasa baru. Bahasa mobil glis. Dan jangan lupa bagian belakang. Area misterius yang cuma bisa kamu lihat lewat jendela kecil atau kamera. Pakai spion tengahmu. Pakai spion sampingmu. Kalau ada sensor parkir, dengerin. Tapi coba juga rasain seberapa banyak mobil di belakang kursimu. Waktu mundur, lihat ke belakang lewat bahu kalau bisa. Bagian atas sandaran kepala belakang. Garis rak belakang. Ini semua bisa jadi petunjuk halus. Triknya adalah nemuin titik-titik yang konsisten di mobilmu. Terus ingat artinya di dunia nyata. Itu bagian pintarnya. Bagian 5, langkah ketiga. Latihan bikin, ya, lebih jarang nabrak. Oke, langkah ketiga. Bagian dimana kamu bener-bener harus sesuatu. Latihan. Aku tahu. Kedengeran kayak PR. Tapi ini PR penting. PR yang hemat uangmu. Dan bikin kamu kelihatan keren. Jadi, cari tempat aman buat latihan. Parkiran kosong itu sempurna. Hari Minggu pagi, waktu semua orang masih tidur, atau lagi di gereja, atau lagi pusing habis begadang. Intinya, kamu butuh ruang. Ruang di mana kamu bisa bikin salah tanpa nabrak apapun, atau siapapun. Itu penting banget. Ambil beberapa kun, atau kotak kardus, atau botol plastik kosong juga boleh. Sesuatu yang empuk, sesuatu yang gak bakal ngerusak mobilmu kalau kesenggol dikit. Susun kun-kun itu, coba nyetir deket-deket situ. Tanpa nabrak, latihan nentuin di mana sudut mobilmu, pakai titik acuan yang tadi kita omongin. Kap mesin, spion, pilar A, lihat seberapa dekat kamu bisa. Terus, keluar dari mobil. Dan lihat, apa sedekat yang kamu kira, atau jauh banget.
Atau malah kedekatan banget. Masukan ini penting banget. Coba parkir di antara kun-kunmu. Maju, mundur, parkir paralel, kalau kamu berani. Disinilah kamu benar-benar belajar. Kamu bakal mulai paham seberapa banyak ruang yang kamu butuhin. Bukan seberapa banyak ruang yang kamu butuhin. Seringnya beda jauh. Ingat buat pelan-pelan. Ini bukan balapan. Ini soal presisi. Ini soal belajar ngerasain mobilmu. Tiap kali kamu latihan, kamu ngebangun memori otot. Dan memori otak. Yang jujur aja, lebih penting. Ototmu nggak bisa lihat kun-kun itu. Dan jangan cuma latihan sekali, lakuin rutin. Dikit-dikit tapi sering itu paling bagus. 5 atau 10 menit sesekali. Mungkin sebelum belanja atau setelah kerja. Makin sering kamu lakuin, makin alami jadinya. Nggak lama lagi kamu bahkan nggak perlu mikir. Kamu bakal gitu aja. Kamu bakal tahu persis di mana ujung-ujung mobilmu. Kamu bakal bisa nempatinya dengan sempurna. Tiap saat. Terus kamu bisa resmi nyebut dirimu ninja parkir. Atau sebutan lain yang sama kerennya. Intinya kamu bakal jadi lebih baik. Jauh lebih baik. Bagian 6. Kehidupan nyata. Tempatnya cat tergores. Sekarang, ayo kita omongin dunia nyata. Soalnya parkiran kosong itu satu hal. Jalanan kota yang rame itu beda lagi. Disinilah pengetahuan barumu soal ukuran mobil bener-bener berguna. Atau kalau kamu nggak merhatiin, disinilah semuanya jadi kacau balau. Coba bayangin parkiran gedung yang sempit. Tiang-tiang beton itu, kayak sengaja muncul di depanmu kan? Tahu persis seberapa lebar mobilmu, dan di mana sudut-sudutnya, itu penting banget. Kalau nggak, kamu bakal nambahin garis balap yang nggak diinginkan. Dari beton. Nggak bagus kelihatannya. Atau gimana sama jalanan desa yang sempit itu, dengan pagar tanaman di kanan-kiri. Pagar tanaman yang kayaknya makin deket. Terus, lihat, ada traktor. Disetirin sama orang yang kayaknya punya jalan itu. Kamu perlu tahu bisa nyelip apa nggak? Spionmu bisa selamat nggak? Ada cukup ruang buat bodi mobilmu. Kalau kamu udah latihan, kamu bakal punya feeling bagus soal ini. Kamu nggak bakal cuma nebak dan berharap yang terbaik. Kamu bakal keluar tanpa lecet. Mungkin sambil senyum puas, yang selalu bikin seneng. Drive-thru. Iya, bahkan tempat makanan berminyak pun bisa jadi tantangan. Tikungan tajam itu, trotoar tinggi itu, kayaknya didesain khusus buat nyerang ban mobilmu. Tahu gimana mobilmu blok, dan di mana posisi banmu sama trotoar, bisa nyelamatin kamu dari suara gesekan serem itu. Suara yang bilang, kamu baru aja ngerusak velg bagus, dasar dodol. Nggak ada yang mau itu. Apalagi kalau kamu cuma pengen burger, dan mungkin milkshake, kalau belum habis, lagi. Dan kemudian ada parkir paralel, di jalan rame. Diliatin orang, ini ujian paling berat. Bisa nggak kamu masukin mobilmu dengan rapi ke tempat itu? Tanpa nabrak mobil depan, atau mobil belakang, atau naik ke trotoar kayak pahlawan. Tahu panjang mobilmu, dan di mana sudut-sudutnya, itu kunci banget. Ini ngubah siksaan stres jadi momen kemenangan diem-diem. Kamu, mobil, dan tempat parkir. Harmonis sempurna. Atau semacam itulah. Intinya, nggak ada benturan, nggak ada goresan, cuma parkir mulus, gampang, itu impiannya. Bagian 7, gagal total. Cara biar nggak kelihatan konyol. Ayo lihat kesalahan umum. Soalnya nonton orang lain gagal itu seru. Dan mendidik. Kesalahan terbesar, salah ngira lebar. Orang lihat celah. Mereka mikir, ya aku bisa. Terus, duar, spion hilang. Atau goresan panjang jelek di sisi mobil kesayangan. Ini terjadi karena mereka nggak pakai titik acuan. Atau mereka emang nggak tahu sama sekali seberapa lebar mobil mereka sebenarnya. Mereka nyetir sambil merem. Kiasan aja sih, kebanyakan. Jangan jadi orang kayak gitu. Memalukan. Dan mahal. Kesalahan klasik lainnya, salah ngira panjang pas parkir. Apalagi pas mundur. Kamu pikir masih banyak tempat. Kamu mundur terus, jedug. Kamu nyium bumper mobil di belakang, atau bumper belakangmu kenalan sama grill mobil mereka. Ini seringnya karena orang terlalu ngandelin sensor yang teriaknya telat. Atau mereka emang nggak lihat bener-bener. Tahu panjang asli mobilmu, dan di mana bagian belakang ada. Itu bantu hindarin momen-momen canggung yang bikin asuransi naik ini. Tinggi, aduh tinggi. Ini masalah besar buat van dan SUV. Tapi mobil yang agak tinggi pun bisa kena. Pintu masuk parkiran supermarket dengan palang rendah itu, jembatan tua, garasi bawah tanah dengan langit-langit rendah. Orang-orang nggak lihat ke atas. Atau mereka nggak tahu seberapa tinggi kendaraan mereka. Hasilnya, berhenti mendadak yang berisik banget. Dan tagihan bengkel yang bisa buat liburan kecil. Selalu cek rambu batas ketinggian. Dan tahu tinggi mobilmu. Catat di kertas tempel di dashboard kalau perlu. Serius. Dan terakhir, nyerempetin ban ke trotoar.
Masalah umum banget padahal bisa dihindari. Ini terjadi pas kamu salah ngira seberapa deket banmu sama trotoar pas parkir. Atau pas blok tajam, pelek yang kegores kelihatan jelek banget, ngurangin harga jual mobilmu, dan bikin kamu kelihatan nggak bisa nyetir. Solusinya, pakai spionmu bener-bener. Pelajari di mana posisi banmu nisbat ke sisi mobil. Latihan deketin trotoar di parkiran kosong itu. Tanpa beneran nabrak. Sedikit hati-hati nyelamatin dari banyak gesekan, dan banyak penyesalan. Bagian 8 roda bantu botakmu, biar makin jago soal ini. Jadi, kamu mau jadi lebih baik? Bagus, ini bukan sulap, cuma latihan. Dan beberapa trik cerdas. Satu tips bagus adalah pakai petunjuk visual yang tadi kita omongin. Tapi bener-bener fokus sama itu. Waktu parkir, pilih satu titik di dashboard atau pilar A atau spion, dan lihat gimana itu sejajar sama trotoar, atau garis parkir, atau mobil di sebelahmu. Lakuin ini tiap saat, otakmu bakal mulai belajar. Otakmu bakal nyambungin apa yang kamu lihat di dalam sama kenyataan di luar. Kayak ngelatih robot kecil agak lemot, tapi akhirnya ngebantu di kepalamu. Tips brilian lainnya, minta bantuan teman. Yang sabar, yang gak bakal ketawa. Terlalu banyak. Suruh mereka berdiri di luar mobil pas kamu latihan, mereka bisa nuntun kamu. Mereka bisa ngasih tahu seberapa banyak ruang yang kamu punya. Dikit lagi. Berhenti. Masukan kayak gini berharga banget. Apalagi pas kamu baru mulai, atau kalau kamu baru beli mobil baru yang jauh lebih besar, atau lebih kecil, daripada mobil lamamu, kayak punya sensor parkir manusia, tapi yang bisa diajak ngobrol, dan semoga yang bawain cemilan, mulai pelan-pelan, dan di tempat gampang, jangan coba parkir paralel di tempat sekecil perangko pas percobaan pertama, itu cuma cari masalah, dan mungkin nangis, cari tempat luas, kosong, latihan manuver dasar, maju masuk ke petak parkir. Mundur masuk ke petak parkir. Deketin garis. Bangun percaya dirimu. Makin jago, kamu bisa coba hal yang agak susah. Tempat lebih sempit, situasi lebih rumit, kayak belajar ski. Kamu nggak mulai di jalur hitam kan? Kamu mulai di lereng pemula, di mana jatuhnya nggak terlalu sakit, dan nggak diliatin banyak orang. Dan ini yang agak aneh, tapi berhasil. Pakai benda kecil, kayak mobil mainan, atau tanganmu aja, di atas meja. Bayangin manuvernya, lihat gimana mobilnya perlu belok. Seberapa banyak ruang yang dibutuhin. Ini bisa bantu kamu paham geometrinya, tanpa ngerisikoin mobil aslimu. Kedengeran konyol. Tapi ngelibatin bagian otak yang beda, bisa bener-bener bantu. Ini soal paham prinsipnya. Begitu kamu dapat itu, nerapinnya di mobil asli jadi jauh lebih gampang. Anggap aja ini gladi resik. Buat kehebatan nyetirmu. Bagian 9. Ayo dong, nyetir kayak orang yang tahu apa yang dilakuin. Nah, itu dia. Tahu ukuran mobilmu itu bukan ilmu gaib. Bukan cuma buat pembalap, atau orang yang kepekaan ruangnya super bagus. Ini buat semua orang, buat kamu. Ini soal bikin nyetir lebih aman, lebih gampang, dan jauh lebih murah. Waktu kamu kenal mobilmu, kamu yang pegang kendali, kamu yang mutusin. Bukan tiang beton, atau trotoar yang ternyata tinggi, atau si mas-mas dengan truk gedenya. Kamu adalah penguasa wilayah besimu. Yang rasanya enak banget, aku yakin kamu setuju. Jangan takut latihan. Jangan malu buat pelan-pelan. Semua orang mulai dari suatu tempat, termasuk aku. Walaupun aku jelas udah brilian dari hari pertama, kebanyakan sih. Kuncinya adalah ngebangun pemahaman itu. Hubungan antara kamu dan mobilmu. Buat ngerasain di mana ujung-ujungnya. Buat tahu batasnya. Begitu kamu punya itu, dunia baru tempat parkir terbuka lebar. Jalan sempit jadi tantangan seru, bukan siksaan menakutkan. Kamu bakal ngadepin tiap celah sempit dengan rasa tenang yang baru. Dan mungkin sedikit rasa bangga. Yang boleh-boleh gue pengetahuan ini ngebangun percaya diri. Dan pengemudi yang percaya diri biasanya pengemudi yang lebih baik. Mereka lebih santai, lebih sadar, lebih kecil kemungkinannya panik. Dan lebih kecil kemungkinannya bikin kesalahan konyol yang berakhir dengan goresan dan benturan. Jadi, dengan belajar keahlian simple ini, kamu nggak cuma nyelamatin cat mobilmu. Kamu bikin dirimu jadi kehadiran yang lebih baik, lebih aman di jalan. Yang bagus buat semua orang. Bahkan orang yang nyetir mobil ngebosenin banget. Walaupun mereka mungkin butuh semua bantuan yang bisa didapat. Jadi majulah. Liatin mobilmu, pelajari bentuknya. Latih gerakanmu, dan taklukkan parkiran-parkiran itu. Bikin teman-temanmu kagum, bikin bingung musuhmu. Atau paling nggak, jangan tabrak mobil mereka. Nyetir itu harusnya menyenangkan. Bukan perang terus-terusan lawan benda mati. Dengan sedikit usaha, kamu bisa mastiin itu terjadi.
Kamu bisa jadi salah satu orang nyebelin yang bang banget masuk ke tempat parkir manapun. Tanpa usaha. Mulus. Brilian. Dan itu teman-teman, keahlian yang berharga. Sekarang permisi dulu ya, aku mau nunjukin bakatku yang luar biasa di tempat parkir sempit banget. Hammond, kamu yang bayar goresannya.